Oke, ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini mau membahas uang gaib ya. Sebelum ke sana jangan lupa ya protokol memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Uang gaib. Ini lagi rame banget nih belakangan ini ya, uang gaib. Logikanya emang di gaib tuh ada bank. Kalau misalkan memang gaib itu bisa mengambil uang terus disimpan di gaib itu, begini logikanya, era zaman Soekarno atau Soeharto mereka ambil, atau uang yang terpendam ya kan, terus kita ambil lagi ya wujudnya uang zaman itu, bukan zaman sekarang. Jadi yang namanya uang gaib itu ya sesuatu hal yang bullshit, terkecuali ada tempat wilayah di mana masih ada tuyul liarnya yang suka ngambil duit, terus mereka sembunyikan di tempat itu bisa halnya, itu bisa terjadi atau bisa ada, karena saya pernah bertemu seperti itu. Biasanya saya nggak mau nyebutin spotnya deh, jadi nggak sengaja lagi waktu itu sama ada kenalan kayak gitulah, masih umur SD. Jadi di balik batu tuh ada uang banyak kayak begitu. Nah itu termasuk, padahal itu tuh ibaratnya di bawah tebing begitu, cuma ada airnya kayak kali. Nah itu bisa tuh. Tapi kalau misalkan ada kata orang gini, wah di sini ada uang gaib nih, wah ini di sini ada bekas peninggalan ini nih. Oke, bekas peninggalan, misalkan peninggalan uang zaman Soekarno atau Soeharto, ya berarti kan di zaman era itu dong. Masa pas ditarik tau-taunya uang zaman sekarang, kan nggak masuk akal. Kalau misalkan barang gaib itu adalah barang yang di zaman dahulu itu, misalkan dia tenggelam atau tertimbun lalu dibawa oleh makhluk gaib dan disimpan mereka, lalu kita ambil lagi, ya wujudnya pas benda zaman itu, bukan bisa berubah kayak zaman sekarang. Pokoknya buat kalian hati-hati deh, uang gaib itu bullshit. Apalagi banyak oknum yang bilang dia bisa menarik uang gaib, dia bisa menarik begini. Saya buka dia sedikit deh nih ya, saya juga nggak tahu ini bisa begitu. Jadi dulu tahun 2013 2014 saya ada ketemu orang praktisi, sekarang terkenal banget deh pokoknya. Jadi di era itu ada kayak misalkan ingin melakukan penarikan uang ya, pasti pernah dengar kan, penarikan uang. Terus dia menggunakan media jenglot atau batara karang, kira-kira sebesar kelingking ini barangnya ya kan. Pokoknya rame-rame lah waktu itu, rame-rame dengan niat mau jadi kaya ya kan. Pokoknya nih orang udah melanglang buana dah ke Nusantara ini buat mencari namanya harta karun, harta terpendam, uang tarikan segala macam, uang gaib. Akhirnya ketemulah dapat batara karang itu segini. Habis itu kita rame-rame duduk di situ melakukan sebuah penarikan ya, melakukan sebuah penarikan. Beneran lu, pas begitu itu uang begitu merah semua. Saya sih jujur kaget, buset ya kan. Kita periksa ini satu-satu kan, asli semua. Cuman yang lucunya nomor serinya sama semua kayak begitu. Itu yang pernah saya temuin tuh, itu nyata. Ada juga yang seperti ini, orang sebutin gak ya, ada sebutin wilayah nggak apa-apa kali ya. Ada orang Tangerang, jadi dia ada kertas nih, dipotong-potong seukuran uang, terus dilipat-lipat, tangannya nggak megang apa-apa, dilipat-lipat ya, itu di depan saya banget, dilipat-lipat. Habis itu pas dibuka jadi duit. Pertanyaan simpel saya, Pak, maaf Pak,
kenapa nggak bapak coba belanjakan? Waduh dek, dosa dek, dia ngomong gitu, padahal dia tempat tinggal masih kontrak sepetakan begitu. Kalau anda ketemu dengan orang bener ya seperti itu, kenapa nggak coba dibelanjakan, kenapa nggak coba begini, pasti dia langsung ngomong, wah dosa deh, ini deh, begini deh, jangan begini. Itu orang yang bener. Tapi kalau orang yang nggak bener, yang pernah saya temuin, jadi dulu ada kepala, sebutin nggak ya, kepala pemerintahan pemimpin di Bekasi, bukan wali kota ya, ada pokoknya jajarannya, kepalanya dia di situ bertemu dengan orang Jawa Tengah, daerah mana ya lupa saya. Orang itu sama kayak yang saya temui di Tangerang itu, cuman bedanya begini, dia ada merah delima tuh kecil segede gini, terus harus ada beras sama ada kotak khusus. Terus syaratnya begini, kita dimintain duit, kalau nggak salah tahun 2006 dimintain duit kira-kira 18 juta, gede ya, duit segitu tahun segitu ya gitu. Habis itu dengan alasan ini buat maharnya, terus nanti disiapin ruangan kosong 1 KM berapa meter ya, oke 2 meter buat nutupin itu semua, itu yang beras, terus yang merah delima segala macam itu ditutupin. Kata dia tunggu 3 bulan. Akhirnya orang pada bingung nih, pada panik, karena nih orang ditelepon seminggu nggak ada kabarnya, ditunggu lah sampai sebulan ya kan. Pas ditunggu sampai sebulan ternyata nggak ada kabar, disamperin lah ke rumahnya di sono, hilang. Ternyata rumah itu cuma kontrakan, padahal rumahnya gedung. Akhirnya kita buka lah rame-rame kan di kamar itu, ternyata pas kita buka kotaknya isinya kertas semua. Terus merah delima juga udah nggak ada, berasnya beras biasa. Wah itu dia merasa tertipu, dia melaporkan ke polisi segala macam, cuman orangnya nggak ketemu, nggak dapetnya karena kita nggak tahu identitasnya siapa, kita cuma tahu panggilan dia siapa, kita nggak tahu nama asli dia siapa. Terus teknologi zaman dahulu kan nggak seperti sekarang ini begitu, dimana kalau sekarang KTP cuma 1, kalau zaman dulu kan ya kalian tahu sendiri kan banyak celahnya begitu, jadi nggak dapet. Nah itu tuh, jadi pemimpin itu percaya karena dia pernah melihat langsung. Dia bilang kok, saya ini pernah lihat langsung di depan dia. Jadi sama yang kayak saya lihat di Tangerang, digunting segede kertas, dilipat-lipat, habis itu dibuka ya duit, itu bisa dibelanjain gitu. Entah itu permainan sulap atau enggak, kita nggak tahu ya. Kan ada juga tuh sulap yang seperti itu, yang bisa dari kertas dilipat-lipat dibuka. Cuman kalau yang Tangerang itu memang di depan saya banget, dia nggak megang apa-apa, pakai baju lengan pendek juga, lipat-lipat begini, masih megang duit. Saya sempat ngomong gini, kenapa nggak coba dibelanjakan? Waduh jangan deh, dosa begitu. Banyak nih yang kayak gini nih saya denger di daerah mana, cuman saya udah nggak jalan-jalan lagi. Saya sekarang udah di rumah aja udah ada 5 tahunan kayak begitu. Kalau dulu saya masih rajin ketemu sana ketemu sini, mencari sebuah jawaban, mencari sebuah teka-teki apakah benar atau tidak, segala macam seperti itu. Kalau sekarang mah saya di rumah aja kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang percaya dengan uang gaib, uang tarikan, kemudian kalian tidur aja di rumah dah, ngurusin anak istri itu. Kalau saya sih begitu ya. Semoga jelas ya. Sampai ketemu lagi nih tema selanjutnya.